Malam itu terasa begitu sunyi, seolah dunia berhenti berputar untuk Panji. Ia duduk di teras rumah kayunya yang hampir roboh, menatap kosong ke arah ladang kering di depannya. Hembusan angin malam membawa suara azan dari masjid kecil di ujung kampung, namun kali ini suara itu terasa seperti duri yang menusuk hati. Panji merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketenangan seperti biasanya, melainkan kegelisahan yang membuat dadanya sesak. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha mengusir suara itu, namun gema azan justru makin menggema di kepalanya, seperti panggilan yang menuntut sesuatu darinya. Mengapa rasanya seperti ini, Tuhan? Igumamnya, suaranya serak dan hampir pecah. Matanya memandang ke arah langit yang gelap tanpa bintang, berharap ada jawaban. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan yang semakin menekan. Ekonomi keluarganya runtuh dalam sekejap. Pandemi menghancurkan bisnis kecilnya sebagai pemandu wisata. Sudah berbulan-bulan ia berusaha mencari pekerjaan lain, namun setiap pintu yang ia ketuk seakan mengunci rapat-rapat. Beras di dapur habis. Hutang menumpuk. Anak-anaknya, yang masih kecil, terpaksa makan ubi liar yang ia gali dari hutan. Bahkan istrinya, yang selalu ceria, kini hanya dia menatap lantai rumah dengan mata kosong. Panji merasa gagal sebagai seorang suami, ayah, dan manusia. Saat itu, rasa putus asa menyerang seperti badai. Panji meremas rambutnya dengan kasar, teriakannya menggema di malam yang sunyi. Namun tiba-tiba, suara azan yang mulai memudar membawa bayangan aneh ke benaknya. Ia teringat sebuah kisah lama tentang orang-orang miskin yang mendadak kaya setelah melakukan ritual terlarang. Kisah itu dulu ia abaikan sebagai cerita rakyat tak masuk akal, tetapi kini ia tergoda untuk mempercayainya. Tak lama, langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak di depan rumah. Seorang pria tua berbadan kurus, dengan jubah hitam panjang, muncul dari kegelapan. Pria itu melangkah pelan seperti bayangan, namun tatapannya begitu tajam, seolah mampu menembus pikiran Panji. "Kamu butuh pertolongan?" Tanya pria itu dengan suara rendah, tapi penuh keyakinan. Panji hanya mengangguk pelan, seperti terhipnotis oleh keberadaan pria tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dharma, seorang pedagang tua yang katanya sering berkelana mencari orang-orang yang membutuhkan jalan keluar dari kesulitan hidup. "Aku tahu penderitaanmu, Panji," ujarnya, suaranya tenang namun penuh tekanan. "Tapi kau harus tahu, ada harga yang harus dibayar untuk mengubah nasib." Panji tertegun mendengar kata-kata itu. "Harga? Apalagi yang bisa ia bayar?" Ia sudah kehilangan segalanya. Namun dalam keputusasaan, kata-kata Pak Dharma seperti menjadi cahaya kecil di lorong gelap kehidupannya. "Apa yang harus aku lakukan?" Tanyanya dengan suara bergetar, antara takut dan berharap. Pak Dharma tersenyum samar, tapi senyum itu terasa dingin, seperti wajah tanpa jiwa. Ia mengeluarkan kain hitam dari tasnya, dengan simbol aneh yang dijahit di tengahnya. "Bawa ini ke hutan keramat di ujung desa. Ada ritual yang harus kau lakukan. Hanya itu, dan hidupmu akan berubah selamanya," katanya, memberikan kain itu pada Panji. Gemetar, Panji menerima kain itu. Jantungnya berdebar keras, seperti dipukul palu bertalu-talu. Ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menolak, untuk membuang kain itu sejauh mungkin. Namun rasa lapar anak-anaknya, wajah istrinya yang kelelahan, dan hutang yang menyesakkan dada membuatnya mengabaikan naluri tersebut. "Baiklah," jawabnya lirih, tanpa sadar bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Panji kembali duduk di teras, menatap kain hitam yang kini terasa semakin berat di tangannya. Suara azan yang biasa menjadi penghibur, kini kembali menggema di kepalanya seperti suara peringatan. Namun ia memilih untuk menutup hatinya. "Aku tidak punya pilihan," bisiknya pada diri sendiri. Dan di sanalah awal dari perjalanan panjang Panji, menuju jurang tak berujung yang penuh kegelapan. Panji berangkat menjelang tengah malam, ketika kampung sudah benar-benar sepi. Langit gelap tanpa bulan, hanya disinari kerlap-kerlip bintang yang seolah menjadi saksi bisu langkah beratnya menuju hutan keramat. Di tangannya, ia menggenggam kain hitam yang diberikan oleh Pak Dharma. Semakin dekat ia dengan hutan, angin malam terasa semakin dingin, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur bau amis. Ia berhenti sejenak di tepi hutan, memandangi pohon-pohon besar yang berdiri seperti raksasa hitam. Desas-desus tentang hutan ini mulai memenuhi pikirannya, orang-orang yang masuk dan tidak pernah kembali, suara-suara gaib yang konon terdengar di tengah malam. Namun, ia memaksa kakinya untuk melangkah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan.
Ranting-ranting yang diinjaknya patah dengan bunyi yang menggema, meskipun hutan itu seharusnya penuh dengan suara binatang malam. Anehnya, tidak ada suara jangkrik, burung hantu, atau binatang apapun. Hutan ini benar-benar mati, pikir Panji. Ia berhenti dan mengusap peluh di dahinya, meskipun udara malam terasa sangat dingin. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki yang mengikutinya. Panji memutar badan, namun ia hanya melihat kegelapan pekat di belakangnya. "Siapa di sana?" serunya, mencoba terdengar tegas meskipun hatinya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Namun, dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Panji mempercepat langkahnya, berusaha menepis rasa takut yang kini mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia akhirnya sampai di sebuah tanah lapang di tengah hutan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dharma. Di sana, ia melihat batu besar yang berbentuk seperti meja, dikelilingi oleh lingkaran batu-batu kecil yang ditutupi lumut. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan keheningan semakin menusuk telinga. Panji mengeluarkan kain hitam dari tasnya dan membentangkannya di atas batu besar itu. Simbol aneh di kain itu tampak bersinar samar dalam kegelapan. "Letakkan tanganmu di atas simbol itu," suara Pak Dharma tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Panji tersentak dan berbalik, namun yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri di antara pepohonan. Suara itu terdengar jelas, seolah Pak Dharma berdiri di dekatnya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Panji mencoba mengabaikan rasa takutnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Ia meletakkan kedua tangannya di atas simbol kain, dan seketika, tubuhnya terasa seperti tersedot ke dalam kekosongan. Bumi di bawah kakinya bergetar, dan suara gemuruh perlahan-lahan memenuhi udara. Dari kain hitam itu, asap tipis berwarna merah keluar, melayang-layang seperti ular yang mencari mangsa. Panji berusaha menarik tangannya, namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Asap itu semakin tebal, membentuk bayangan-bayangan yang mengerikan. Dari bayangan itu, muncul sosok-sosok menyeramkan dengan mata menyala merah, tubuh mereka hitam seperti arang, dan taring yang menjulur panjang. "Kau telah memanggil kami, Panji," suara salah satu sosok itu terdengar berat dan menggelegar. Panji menelan ludah, seluruh tubuhnya gemetar. "Apa yang kau inginkan, manusia?" lanjut sosok itu. Suara mereka seperti 1000 bisikan yang mengisi seluruh hutan. Saya ingin kekayaan, untuk keluarga saya," jawab Panji dengan suara bergetar. Ia menunduk, tidak berani menatap sosok-sosok itu lebih lama. Sosok yang paling besar mendekat, taringnya berkilau di bawah sinar samar api yang entah dari mana datangnya. "Kekayaan tidak datang tanpa harga," katanya, suaranya seperti besi yang beradu. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga darimu. Jika tidak, kami akan mengambilnya sendiri." Panji terdiam. Dalam pikirannya, ia memikirkan anak-anaknya, istrinya, dan kehidupannya yang sudah berada di ujung tanduk. Apa yang lebih berharga dari mereka? Namun, ia tahu bahwa menolak bukanlah pilihan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Sosok besar itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan taringnya yang tajam. "Kau akan tahu saat waktunya tiba," jawabnya. Saat itu juga, tanah di bawah kaki Panji retak, dan ia merasa tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Suara tawa sosok-sosok menyeramkan itu menggema di telinganya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Panji menutup matanya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, ia tahu, perjalanan menuju kesepakatan ini baru saja dimulai. Panji terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya kini berada di tengah ruangan gelap, dengan dinding-dinding yang terasa hidup, berdenyut seperti jantung yang memompa darah. Lantainya licin dan dingin, terasa seperti dilapisi lendir. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami di mana dirinya berada. Dari kegelapan, terdengar bunyi tetesan air yang bergema, tetapi saat ia menoleh, ia menyadari bahwa itu bukan air. Dari langit-langit yang samar terlihat, tetes-tetes merah darah jatuh perlahan ke lantai, membentuk genangan kecil di bawah kakinya. Pintu besar berdiri di hadapannya, terbuat dari kayu hitam pekat yang diukir dengan simbol-simbol menyeramkan. Ukirannya tampak bergerak sendiri, seolah hidup. Sosok besar yang sebelumnya ia temui di hutan kini berdiri di samping pintu tersebut, menatapnya dengan senyum penuh makna. "Di balik pintu ini ada jawaban atas permintaanmu," ujar sosok itu dengan suara berat yang mengguncang ruangan. "Tapi setiap langkah ke depan akan menuntut bagian dari dirimu." Panji menelan ludah,
Bagian dari diriku, tanyanya dengan nada ragu. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melambaikan tangan, dan pintu perlahan terbuka dengan bunyi berderit yang menusuk telinga. Aroma busuk langsung menyeruak, membuat Panji hampir muntah. Di balik pintu itu, ia melihat lorong panjang yang diterangi cahaya merah dari obor yang tergantung di dinding. Namun, bayangan-bayangan aneh bergerak di antara cahaya, menciptakan kesan bahwa lorong itu tidak benar-benar kosong. Dengan langkah berat, Panji masuk ke lorong. Suhu udara di sana terasa semakin panas, seperti berada di dekat kobaran api. Di sepanjang dinding, ia melihat bayangan-bayangan yang tampak seperti manusia tetapi memiliki wajah yang terdistorsi, menyerupai topeng penderitaan. Mereka bergerak tanpa suara, namun tatapan mereka mengikuti setiap langkah Panji. Ia mencoba untuk tidak memedulikan mereka, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Di tengah lorong, ia tiba di sebuah altar kecil. Di atasnya terdapat mangkuk batu yang penuh dengan cairan merah gelap, darah. Di samping mangkuk itu, sebuah belati kecil tergeletak, dengan bilah yang tampak berkilauan meskipun cahaya lorong remang-remang. Sosok besar muncul kembali di belakangnya. Minumlah darah ini, perintahnya, dan kau akan melangkah lebih jauh menuju keinginanmu. Tapi ingat, setiap tegukan membawa beban yang tak bisa kau lepaskan. Panji memandang mangkuk itu dengan ngeri. Bau anyir darah menyeruak ke hidungnya, membuatnya merasa mual. Namun, di benaknya terbayang wajah istri dan anak-anaknya. Ia tidak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat mangkuk itu dan meneguk cairan di dalamnya. Rasanya seperti api yang membakar tenggorokannya, mengalir ke seluruh tubuhnya dan membuatnya tersentak. Panji terjatuh, tubuhnya bergetar hebat di lantai. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat lain. Lorong tadi telah hilang, dan kini ia berdiri di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cermin-cermin. Namun, setiap cermin itu tidak memantulkan bayangan dirinya. Sebaliknya, ia melihat bayangan dari orang-orang yang ia kenal. Istrinya, anak-anaknya, bahkan beberapa orang di kampungnya. Namun wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ketakutan dan kesakitan. Setiap jiwa terhubung denganmu. Suara sosok besar itu kembali terdengar, kini bergema dari segala arah. Apa yang kau minta tidak akan datang tanpa konsekuensi. Semakin kau melangkah, semakin banyak jiwa yang harus kau korbankan. Panji berteriak, mencoba menghentikan suara itu. Namun, cermin-cermin di sekelilingnya mulai pecah satu persatu, mengeluarkan jeritan yang memilukan, seolah-olah jiwa-jiwa itu terlepas dari sana. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya mulai runtuh. Panji mencoba berlari, tetapi bayangan hitam keluar dari celah-celah lantai, meraih kakinya. Suara tawa menyeramkan mengisi udara, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke dalam kegelapan lagi, kali ini lebih dalam, lebih mencekam. Di kejauhan, ia mendengar suara lirih yang berbisik, "Kau telah membuka pintu, tidak ada jalan kembali." Panji menjerit, suaranya teredam oleh kegelapan. Perjalanan ini tidak seperti yang ia bayangkan. Kekayaan yang ia dambakan kini terasa seperti jerat yang perlahan-lahan menghancurkan segalanya. Di kedalaman kegelapan itu, ia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan ia adalah pion dalam permainan makhluk-makhluk yang jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Panji terbangun di sebuah tempat yang terasa tak nyata, seolah di antara mimpi buruk dan kenyataan. Udara dingin menggigit kulitnya, namun langit di atasnya memancarkan warna merah darah, dengan kabut tebal yang berputar di sekitar kakinya. Di hadapannya, berdiri sebuah gerbang besar yang terbuat dari tulang manusia, dihiasi tengkorak-tengkorak yang tertawa meski tidak memiliki bibir. Panji menelan ludah, menyadari bahwa tempat ini adalah titik berikut dalam perjalanannya. Selamat datang di batas dunia, manusia. Sebuah suara menggelegar terdengar dari arah gerbang. Dari balik kabut, muncul sosok raksasa yang menyeramkan. Makhluk itu mengenakan jubah hitam, dengan wajah yang tidak memiliki mata, hanya lubang besar yang menganga. Suaranya seperti ribuan orang berbicara sekaligus, menggema di kepala Panji. "Aku adalah penjaga gerbang. Untuk melangkah lebih jauh, kau harus membayar harga. Tidak ada perjalanan tanpa pengorbanan." Panji mencoba bersuara, tapi lidahnya keluh. Makhluk itu mendekat, setiap langkahnya mengguncang tanah di bawahnya. Harga pertama adalah kenangan. Kau harus menyerahkan kenangan terindahmu untuk melangkah. Tanpa kenangan, kau tidak lagi manusia seutuhnya. Tapi itu adalah jalan menuju kekayaan yang kau cari, makhluk itu menjelaskan dengan tawa seram. Dalam benaknya,
Panji teringat momen-momen manis bersama keluarganya, pelukan hangat anak-anaknya, tawa istrinya yang menenangkannya di saat-saat sulit. Dadanya terasa sesak, tapi ia tahu bahwa menolak berarti menghentikan langkahnya. Aku terima, dikatanya dengan suara serak, air mata menetes tanpa ia sadari. Makhluk itu mengangkat tangan raksasanya, dan dalam sekejap, Panji merasakan sesuatu yang hangat terlepas dari dirinya. Saat itu, wajah-wajah orang yang ia cintai mulai memudar dari ingatannya, seperti kabut yang diterbangkan angin. Gerbang tulang itu perlahan terbuka, mengeluarkan suara erangan yang menyakitkan. Di baliknya, Panji melihat sebuah dunia yang dipenuhi bayangan, di mana pohon-pohon hitam tanpa daun melilit seperti ular, dan tanahnya penuh retakan yang mengeluarkan cahaya merah samar. Di langit, makhluk-makhluk terbang tanpa bentuk yang jelas, melayang seperti kabut yang berubah-ubah. Panji melangkah masuk, tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Saat ia berjalan lebih dalam, suara-suara mulai memenuhi udara, suara tangisan, jeritan, dan tawa yang mengerikan. Dari bayang-bayang pohon, muncul sosok-sosok kecil yang mengintainya. Mereka memiliki tubuh kerdil, kulit seperti terbakar, dan mata hitam besar yang menatapnya dengan lapar. Salah satu dari mereka mendekat, membawa sebuah kantung kecil yang berisi benda-benda mengkilap. "Tukar ini dengan darahmu," kata makhluk itu, suaranya melengking seperti anak kecil. Panji menggeleng, mencoba mengabaikan makhluk-makhluk itu. Tapi mereka terus mengikuti, semakin banyak yang muncul dari kegelapan, hingga membentuk kawanan yang mengepungnya. Dari kejauhan, terdengar suara tawa yang menggelegar, disertai bau belerang yang menusuk. Panji menghentikan langkahnya, matanya membelalak saat melihat sosok besar yang muncul dari balik bayangan. Sosok itu adalah seorang pria tinggi, mengenakan jas merah menyala, dengan tanduk kecil di atas kepalanya. Wajahnya tampan, tapi senyumnya menebarkan kengerian yang tak bisa dijelaskan. "Kau cukup berani, manusia," ujarnya sambil berjalan mendekat. "Aku adalah penguasa tempat ini. Kau mungkin mengenalku dengan banyak nama, tapi kau bisa memanggilku Tuan Merah." Tuan Merah mengelilingi Panji, tatapannya menelusuri tubuh pria itu seperti seorang penjual yang menilai barang dagangan. "Aku bisa memberimu jalan pintas, Panji. Semua kekayaan, semua kemakmuran, tanpa harus melalui ujian berikutnya. Yang kubutuhkan hanya satu hal, jiwamu. Tentu, kau tak perlu khawatir sekarang. Kau tetap hidup, tapi setelah masamu selesai, kau menjadi milikku untuk selamanya." Panji merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tawaran itu menggoda, tapi ia tahu bahwa menerima berarti menyerahkan segalanya yang membuatnya manusia. "Tidak," jawab Panji dengan tegas, meskipun suara dalam hatinya berteriak untuk mengatakan sebaliknya. Tuan Merah menyeringai, menampakkan gigi-gigi tajam seperti serigala. "Baiklah, manusia. Kau memilih jalan sulit. Tapi ingat, aku akan selalu menunggumu, kapanpun kau ingin menyerah." Dengan tawa yang bergema, Tuan Merah menghilang, meninggalkan Panji di tengah kegelapan yang semakin pekat, sendirian dengan langkah-langkah berikutnya yang penuh ketidakpastian. Panji melangkah lebih jauh ke dalam dunia kelam itu, melewati bayangan yang bergerak seolah hidup. Langkah-langkahnya menggema di tanah berpasir yang terasa lengket, seperti menginjak darah yang mulai mengering. Udara semakin berat, dipenuhi bau busuk yang membuat perutnya mual. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik, seolah sesuatu atau seseorang mengawasi dari balik pohon-pohon hitam yang bengkok. Saat Panji mencoba menenangkan diri, sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia tersentak, menatap ke bawah, dan melihat tangan manusia yang kurus dan membusuk mencengkeramnya. Wajah pemilik tangan itu muncul dari dalam tanah, mata kosongnya menatap lurus ke arahnya. "Kembali, jangan lanjut," erinti makhluk itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Panji memukul tangan itu dengan tongkat yang ia bawa, berusaha melepaskan diri. Setelah beberapa pukulan keras, tangan itu akhirnya terlepas, dan tubuh busuk tersebut tenggelam kembali ke tanah dengan erangan pelan. Tapi Panji tahu, itu hanya permulaan. Hutan ini penuh dengan entitas yang ingin menghentikannya, atau lebih buruk, mencabik-cabiknya. Di tengah perjalanan, Panji menemukan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, berbeda dari pohon lainnya. Batangnya penuh dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak seperti mantra atau peringatan. Dari cabang-cabangnya, tergantung mayat-mayat yang telah mengering, dengan wajah menghadap ke bawah. Mereka seperti memperhatikannya, meskipun tubuh-tubuh itu sudah tak bernyawa. Saat Panji melangkah mendekat, pohon itu tiba-tiba bergetar. Dari balik bayangan, muncul seekor makhluk mengerikan berbentuk setengah manusia dan setengah ular.
tubuhnya bersisik hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendesis, menunjukkan giginya yang panjang dan tajam. Kau telah melewati batas, manusia, suaranya terdengar berat dan bergema. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini tanpa mengorbankan lebih banyak. Makhluk itu mengelilingi Panji, lidah bercabangnya menjulur, mencium bau ketakutan. Kau membawa dosa, ambisi, dan darah dalam perjalananmu, katanya. Aku adalah penjaga hutan. Untuk melanjutkan, kau harus memberikan sesuatu yang berharga, darahmu sendiri. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari hutan ini, seperti mereka, ujarnya sambil menunjuk ke mayat-mayat yang tergantung di pohon. Panji merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, ia tahu tak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dari kantungnya, dan dengan hati-hati menggoreskan bilahnya ke telapak tangannya. Darah mengalir perlahan, menetes ke tanah. Hutan bergemuruh seolah menyerap energi dari darah itu. Makhluk itu tersenyum puas, lalu melangkah mundur ke bayangan, menghilang tanpa jejak. Setelah pengorbanan itu, jalan di depannya terbuka, dan kabut mulai memudar. Namun, suara-suara mengerikan terus menghantuinya, bisikan, tawa kecil, dan jeritan yang datang dari segala arah. Panji mencoba menutup telinganya, tapi suara itu terus masuk ke dalam pikirannya, membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Tak jauh dari tempatnya berdiri, Panji melihat sebuah sungai kecil yang mengalir. Airnya berwarna merah tua, seperti darah, dan di tepinya duduk seorang wanita berambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu mengenakan kebaya putih, tapi tubuhnya tampak membusuk di beberapa bagian, memperlihatkan tulang yang menghitam. Panji, wanita itu memanggil namanya dengan suara lembut tapi menusuk. Panji mematung. Ia tidak pernah menyebutkan namanya di tempat ini. Siapa wanita itu? Dengan langkah pelan, wanita itu bangkit dan berjalan mendekatinya, meninggalkan jejak darah di tanah. Panji mundur selangkah, tapi pandangan wanita itu mengunci tubuhnya. Kau mencari kekayaan, tapi tahukah kau harga sebenarnya? Tanyanya dengan suara yang dingin. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu mendekat, dan dari balik rambutnya, wajah yang penuh luka terbuka, menampakkan senyum menyeramkan yang dipenuhi darah segar. Panji terpaku, tubuhnya kaku saat wanita berambut panjang itu semakin mendekat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seperti dicengkeram es, membuat napasnya berat. Wanita itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tatapan matanya kosong, namun mulutnya melengkung menjadi senyum yang teramat menyeramkan. Kau telah memberikan darahmu, Panji, bisiknya. Tapi itu hanya awal. Jalan ini membutuhkan lebih dari sekadar nyali. Sebelum Panji sempat bertanya, wanita itu mengangkat tangannya. Angin berputar hebat di sekeliling mereka, menciptakan pusaran debu dan daun kering. Dalam hitungan detik, Panji menemukan dirinya di sebuah tempat berbeda. Ia kini berdiri di tengah aula besar yang remang-remang, diterangi oleh lilin-lilin yang tampak seolah menyala dari dalam tengkorak manusia. Meja panjang membentang di hadapannya, penuh dengan hidangan menjijikan, daging mentah yang menggeliat seolah masih hidup, piring-piring berisi cairan merah yang menyerupai darah, dan kepala-kepala hewan yang menatap kosong. Di ujung meja itu, duduk sosok-sosok bayangan yang mengerikan. Mereka tidak sepenuhnya terlihat, namun Panji bisa merasakan tatapan tajam mereka menusuknya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, memenuhi udara. Panji, kau mencari harta, tapi harganya adalah jiwamu. Salah satu sosok berkata, suaranya berat dan penuh ancaman. Panji merasakan kakinya melemas, namun ia mencoba tetap berdiri tegak. Ia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terasa seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari aku? Teriaknya dengan suara yang hampir pecah. Sosok di ujung meja itu berdiri, tubuhnya tinggi dan kurus dengan jubah hitam yang melambai meski tidak ada angin. Kami adalah para penjaga harta yang kau cari, jawabnya. Kami telah menerima darahmu, tapi itu belum cukup. Untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, kau harus menjadi bagian dari perjamuan ini. Sosok itu menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah piring kosong melayang ke depan Panji. Di atas piring itu muncul pisau berkilau, dan sebuah suara berat menggema di ruangan itu. Potong sebagian tubuhmu. Sajikan di meja ini. Itu adalah bukti pengorbananmu. Panji menatap pisau itu dengan mata yang melebar, ketakutan yang mencekam. Ia merasa perutnya mual, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Aku tidak bisa, serunya dengan suara gemetar. Tapi sosok-sosok itu hanya tertawa,
suara mereka menggema seperti ribuan arwah yang menjerit. Jika tidak, maka kau akan menjadi bagian dari perjamuan ini, selamanya, jawab salah satu sosok, sambil menunjuk ke sudut ruangan. Panji menoleh, dan melihat tubuh-tubuh manusia tergantung dari langit-langit, kulit mereka membiru dan wajah mereka membeku dalam ekspresi penderitaan. Rasa takutnya kini berubah menjadi kepanikan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, salah satu sosok mendekat, memberikan tekanan tak terlihat yang membuat tubuh Panji berlutut di lantai. Pisau itu kini berada di tangannya, seolah ada kekuatan yang memaksanya menggenggamnya. Panji mulai menangis, tapi tangannya bergerak dengan sendirinya, mengarahkan pisau itu ke lengan kirinya. Saat bila itu mulai menggores kulitnya, ia merasakan sakit yang luar biasa, tapi darah yang keluar dari lukanya tampak menyala merah terang, hampir seperti cairan bercahaya. Darah itu menetes ke piring, dan ruangan itu tiba-tiba bergetar. Sosok-sosok itu bertepuk tangan, tawa mereka menggema dan menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Akhirnya, berkata sosok tinggi itu dengan suara puas. Pengorbanan telah dimulai. Namun, ini baru tahap pertama, Panji. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap gulita, dan Panji merasakan tubuhnya ditarik ke belakang, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam jeritan-jeritan arwah yang mengerikan. Saat ia membuka matanya kembali, Panji mendapati dirinya berada di tengah hutan lagi. Tapi kini, ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, berdiri makhluk-makhluk yang tak berbentuk, hanya berupa bayangan dengan mata merah yang menyala. Mereka mengelilinginya, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara yang menakutkan, "Kau telah memasuki wilayah kami, Panji. Dan kau tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi." Panji terbangun dengan tubuh menggigil di bawah pohon besar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti dikelilingi oleh kabut es. Namun, kegelapan hutan seolah memiliki mata, mengawasinya dari setiap sudut. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka goresan kecil, bekas dari perjalanan yang tak ia ingat dengan jelas. Namun, yang paling membuatnya gentar adalah simbol yang kini tergurat di lengannya, sebuah lambang aneh berbentuk mata dengan garis-garis menyerupai akar menjalar. Lambang itu tampak menyala redup, seperti hidup. Panji mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas, lebih keras. Bisikan itu seperti datang dari berbagai arah, memenuhi udara dengan kata-kata yang ia tak pahami. "Kami telah menandaimu, Panji. Kau kini bagian dari kami." Suara itu berbicara, bergema di dalam kepalanya. Panji merasakan kepalanya berdenyut hebat, seolah ada makhluk tak kasat mata yang menekan pikirannya. Dari balik semak belukar, muncul sosok bayangan yang tinggi, tubuhnya tidak berbentuk sempurna. Sosok itu melayang, tidak berjalan, dan matanya bersinar merah. "Panji, pengorbanan darahmu adalah kunci pertama. Namun perjalananmu belum selesai," katanya dengan suara berat yang mengguncang tanah. Panji mencoba bangkit, namun kakinya gemetar hebat. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan entitas yang bukan dari dunia ini. "Kenapa aku? Apa yang kalian inginkan dariku?" teriak Panji dengan penuh kemarahan dan ketakutan. Sosok itu tertawa, suaranya memekakkan telinga. "Kau yang memilih jalan ini, Panji. Kekayaan yang kau cari memiliki harga yang mahal. Namun, untuk membayar utangmu pada kami, kau harus menghadiri persekutuan di tengah hutan ini, di mana kegelapan bertemu dengan kehidupan." Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergerak. Akar-akar pohon mencuat ke atas, membentuk lingkaran besar seperti altar. Dari tanah yang retak, muncul makhluk-makhluk kecil dengan wajah menyeramkan, menyerupai bayi dengan kulit mengelupas. Mereka tertawa cekikikan, memegangi kaki Panji sambil menyeretnya ke tengah altar. Panji mencoba melawan, tapi tubuhnya seolah lumpuh, tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Di tengah altar itu, sebuah api hitam muncul, menyala tanpa panas, namun pancarannya menggetarkan jiwa. Dari api itu, muncul sesosok makhluk yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya berbulu hitam pekat, dengan tanduk yang melengkung ke belakang seperti tanduk kambing. Ia membawa tongkat bercabang, dan matanya menyala seperti bara api. "Panji, kau kini berada di hadapan penguasa malam. Sujudlah, dan serahkan dirimu sepenuhnya." Panji merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa melawan kekuatan yang menekan tubuhnya untuk berlutut. Makhluk itu mengarahkan tongkatnya ke Panji, dan simbol di lengan Panji mulai menyala lebih terang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat Panji berteriak. Namun teriakannya tenggelam dalam suara tawa makhluk-makhluk kecil yang mengelilinginya.
Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Panji berteriak, namun makhluk besar itu hanya tersenyum sinis. Kemiskinanmu adalah kelemahanmu. Kau menyerahkan hidupmu pada kami untuk kekayaan. Tidak ada jalan kembali, Panji. Kau kini adalah pelayan kami. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari kejauhan. Suara itu seolah memecah kegelapan di sekitarnya. Makhluk-makhluk kecil itu menjerit kesakitan, dan makhluk besar itu mundur beberapa langkah. Panji merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam dirinya, memberikan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak. Aku tidak akan menyerah pada kalian. Panji berteriak, mencoba bangkit dari tekanan yang menahannya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, tanah di bawahnya runtuh. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, sambil mendengar tawa mengerikan dari makhluk-makhluk itu. Kau tidak bisa melarikan diri, Panji. Persekutuan ini adalah takdirmu. Suara itu bergema, menyelimuti pikirannya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Panji tahu, ia telah memasuki dunia yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Panji terjatuh ke dalam kegelapan yang mencekam, tubuhnya berputar di udara yang semakin berat. Saat ia akhirnya menyentuh tanah, rasa sakit yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Namun, tidak ada rasa panas, tidak ada darah. Semua terasa dingin dan hampa, seperti dirinya terperangkap dalam dunia yang tidak lagi hidup. Sekujur tubuhnya terasa lemas, seolah-olah nyawanya telah ditarik keluar dan tubuhnya hanyalah sisa yang tak berarti. Di sekelilingnya, muncul bayangan-bayangan bergerak dengan cepat. Mereka melayang tanpa suara, wajah-wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya, namun Panji merasakan mereka menatapnya. Dari dalam kegelapan yang pekat, terdengar suara bisikan yang semakin banyak, menyatu dalam satu kesatuan yang mengerikan. Kau datang ke tempat yang salah, Panji. Kami sudah menunggu. Panji menatap ke depan, mencoba mencari tahu apa yang ada di sana. Matanya perlahan terbiasa dengan kegelapan, dan ia bisa melihat sosok-sosok yang lebih nyata, makhluk-makhluk dengan tubuh manusia yang terdistorsi, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari bayangan dan cahaya yang pecah. Mereka berdiri di sekitar sebuah altar yang lebih besar dari sebelumnya, dengan simbol-simbol kuno yang terukir di atas batu hitam. Saat sosok terbesar di antara mereka maju, Panji bisa melihat wajahnya yang tak bisa dikenali. Bukan manusia, bukan hewan, hanya sebuah kekosongan yang penuh dengan kebencian. Selamat datang, Panji. Suara itu berbicara dengan kekuatan yang menembus langsung ke dalam pikirannya. Kau telah datang jauh, melewati batas yang seharusnya tidak kau lewati. Kini, kamu akan menjadi bagian dari kami. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Panji berteriak, namun suaranya terdengar sangat kecil, tenggelam dalam gemuruh kekuatan yang semakin kuat. Tanah di bawahnya mulai bergetar, dan dari altar, muncul api hitam yang lebih besar dari sebelumnya, merambat ke segala arah. Panji merasakan hawa panas yang datang dari api tersebut, namun tidak bisa merasakannya di kulitnya. Api itu seperti hidup, seperti menyatu dengan kegelapan yang mengelilinginya. Tiba-tiba, salah satu makhluk yang lebih kecil bergerak cepat dan meletakkan tangannya di dada Panji. Seperti kilatan petir, Panji merasakan tubuhnya diselimuti rasa dingin yang luar biasa, seolah-olah jiwanya terperangkap dalam lapisan es yang tebal. Kau telah menyerahkan darahmu, Panji, tetapi darah itu tidak cukup untuk menghapus segala dosa. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih tajam, semakin menusuk. Kami akan menuntut lebih banyak. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan lambat, mulai menarik sesuatu dari dalam tubuh Panji. Rasa sakit yang begitu hebat datang begitu tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang mencabik-cabik jantungnya dari dalam, membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Panji ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Semua itu terasa seperti bagian dari ritual yang tidak bisa ia hentikan. Saat darahnya mulai mengalir ke altar, sesuatu yang aneh terjadi. Api hitam itu membesar dengan sangat cepat, membakar segala yang ada di sekitarnya, menciptakan suara berdesing yang sangat tajam. Bayangan-bayangan yang mengelilingi altar itu mulai bergerak lebih cepat, berputar-putar seperti tarian yang mengerikan. Setiap kali mereka bergerak, wajah mereka berubah menjadi lebih menyeramkan, semakin melibatkan Panji dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Apa yang terjadi? Panji berteriak dalam hati, namun jawabannya datang dalam bentuk tawa gelap yang datang dari dalam api. Makhluk besar yang memimpin upacara itu mendekat, matanya menyala-nyala dengan keganasan yang membuat seluruh tubuh Panji merinding. Kau sudah jauh di sini, Panji. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya ada jalan menuju kebangkitan kami,
jalan yang akan mengikat jiwamu selamanya. Pada saat itu, api hitam di altar berubah menjadi lautan bara yang menyala. Dari dalamnya, Panji melihat wajah-wajah para pengikut kegelapan itu, terdistorsi dan terperangkap dalam kobaran api yang tak bisa dipadamkan. Ia merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring-jaring kegelapan, dengan seluruh tubuhnya yang mulai terbungkus dalam selimut hitam yang berat. Saat makhluk besar itu mengangkat tangannya sekali lagi, ia merasakan tubuhnya mengambang, terhisap oleh kekuatan yang luar biasa. Semua menjadi gelap.